hari ini kamu ngerasa sangat mudah capek, mudah lelah, padahal kamu nggak ngapa-ngapain seharian, tapi terasa fisik dan mentalmu sangat-sangat lelah. Begitu juga dengan hidupmu terasa sangat hampa. Mungkin kamu saat ini sedikit tersesat, dalam tanda kutip. Mungkin kamu memang bukan tersesat, tapi Tuhan ingin memanggil kamu untuk kembali pulang. Halo saudara-saudaraku, selamat pagi, siang, sore, kapanpun kamu menonton video ini. Firman Tuhan hari ini yang akan kita bahas yaitu dari Yeremia 29 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita semua pasti pernah tersesat, bahkan nabi-nabi dan bapak-bapak gereja juga yang pernah hidup di dunia ini pernah merasakan hal demikian. Ada masa di hidup kita di mana semua hal terasa hambar dan hampa. Bangun tidur, gak tahu kenapa kita masih hidup. Kadang kita ketika sudah berada dalam titik nol, kita mau mengakhiri kehidupan kita. Dan esok harinya kita tidak memiliki harapan, alasan untuk hidup. Punya pekerjaan, punya pacar, bahkan punya pasangan, bahkan punya pelayanan. Tapi ada juga orang-orang yang masih merasakan kekosongan dalam hidupnya. Dan yang paling menakutkan lagi apa teman-teman? Kehilangan arah. Tapi kehilangan hasrat untuk cari arah. Ini bukan soal masalah kerohanian saja. Ini juga masalah psikologis, filosofi, bahkan historis. Filsafat eksistensialis Kierkegaard menyebutkan kondisi ini sebagai kegelisahan jiwa atau existential anxiety. Ketika kita tahu hidup ini sementara, tapi kita nggak tahu harus berbuat apa dengannya. Bahkan di sejarah gereja awal, banyak tokoh iman justru ketemu Tuhan saat-saat kehilangan arah. Paulus waktu dalam berjalan ke Damsyik, Agustinus waktu gelisah di taman, bahkan Yesus sendiri menarik diri ke padang gurun selama 40 hari sebelum memulai pelayanannya. Mungkin kehilangan arah itu bukan kutuk ya. Bukan juga cara Tuhan untuk membuat kita gagal dan membuat kita semakin terpuruk. Tapi dalam kesepian menuju kesuksesan, berarti kamu sedang dibentuk dan Tuhan benar-benar sedang berada di dekat kita. Kehilangan arah juga bukan bentuk sebuah yang buruk, tapi ini proses penyelarasan ulang jiwa kita dengan sang pemilik kehidupan. Kamu bisa scroll TikTok 4 jam sehari, bahkan lebih. Kamu bisa cek laporan layar kamu setiap hari. Tapi berapa menit dalam satu hari yang bisa kamu sumbangsikan untuk waktu yang bisa kamu miliki dengan Tuhan? Ini perlu kita ingat setiap harinya. Dunia ini memang mengajarkan kita untuk mengejar-ngejar validasi, bukan refleksi. Kita lebih sibuk cari konten yang menendang daripada isi hati yang lebih tenang. Jadi gimana? Kita bisa tahu arah jalan hidup kita kalau semua kompas kita saat ini sedang rusak. Apa yang bisa kita lakukan? Berhenti, bukan mundur, tapi diam sejenak karena suara Tuhan itu pelan, bukan viral. Tanya ulang siapa kamu sebenarnya, bukan siapa kamu di story dan sosial mediamu ya. Tapi terkadang kita tersesat karena kita ngikutin peta orang lain. Beri ruang Tuhan untuk berbicara. Lewat kata, lewat lagu, lewat perasaan, lewat teman, lewat saudara, bahkan lewat video kayak gini. Jadi teman-teman, kita akan akhiri refleksi ini dengan berdoa. Tuhan, aku sering merasa hidupku gak jelas. Tapi aku percaya Engkau gak pernah bingung tentang aku. Kalau hari ini aku tersesat, hampa dan kosong, tolong jangan biarkan aku hilang. Ajari aku mendengar lagi, menunggu lagi, percaya lagi. Amin. Kalau kamu masih merasa hidupmu lagi gak ada arah, tolong bantu aku tulis di kolom komentar. Aku belum selesai. Dan Tuhan juga belum. Jangan lupa kamu subscribe ya. Bukan untuk angka, tapi biar kamu gak sendirian waktu kamu balik lagi ke Soul Talks with Jude. Sampai bertemu di episode berikutnya. Shalom.